Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu. Ku percaya mujizat-Mu. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu pagi hari ini karena kami percaya Tuhan Engkau hadir di sini.
Kau hadir di tempat di mana kami berada. Kau hadir di tengah keluarga kami, di tengah pekerjaan kami. Kami mau memulai hari bersama Tuhan, maka sepanjang hari ini pekerjaan kami diberkati, keluarga kami diberkati, sekolah anak-anak kami diberkati, dan apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai dan membuat berhasil. Kami merenungkan firman-Mu, berfirman buat kami buka hati di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, haleluya. Shalom saudara dikasih Tuhan, haleluya. Selamat pagi menjelang siang, haleluya. Kesiangan tapi tidak apa-apa, tidak mengurangi berkat Tuhan hari ini. Karena saya percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang bersama dengan kita. Haleluya. 2 Tawari 20 ayat 1 sampai ayat 27, tapi hanya beberapa ayat saja yang kita baca. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Saudara, bangsa Yehuda, kepemimpinan Yosafat dikatakan tadi di akhir pemerintahan Yosafat. Bangsa Yehuda dalam pemerintahan Yosafat sangat diberkati Tuhan karena Yosafat adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi ternyata ada kabar yang datang secara tiba-tiba, ya kan? Suatu laskar, datanglah seorang memberitahukan Yosafat. Saya percaya orang ini datangnya tiba-tiba, dan kabar ini didengar bukan kabar yang biasa. Waktu orang menyampaikan, gak mungkin penyampaiannya itu begini: Raja, suatu laskar yang besar datang. Saya percaya kabar ini disampaikan dengan sangat berat sekali kekhawatiran yang terjadi saat itu. Suatu laskar yang besar datang, Raja, ada laskar besar datang. Ada bangsa Moab, ada Bani Moab, Bani Amon, dan juga sepasukan bangsa Meunim, orang-orang Meunim dikatakan. Dan mereka saat ini sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada waktu untuk Yosafat berpikir, tidak ada waktu Yosafat untuk mempersiapkan mungkin apapun yang dia saat itu pikirkan saat itu adalah bagaimana menghadapi laskar yang besar ini. Betul dikatakan apa? Sekarang datang dari seberang laut Asin menyerang tuanku, dan dia saat ini berada di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat, seorang raja yang takut akan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Raja yang besar, bangsa Yehuda, dia takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukan berarti gak pernah takut, saudara. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti dia gak punya rasa khawatir. Dia bisa takut, saudara bisa takut, saudara bisa khawatir. Itu normal, saudaraku. Tetapi apa? Ketakutan, kekhawatiran tidak boleh membuat kita malah tidak mencari Tuhan. Apa yang dikatakan? Yosafat menjadi takut, lalu dia kabur. Lalu dia pergi tinggalkan bangsanya. Lalu dia tidur. Yosafat jadi takut. Apa dilakukannya? Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang luar biasa yang dilakukan Yosafat. Yosafat boleh takut, seorang raja besar boleh takut, tetapi dia tetap memutuskan untuk mencari Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Lalu ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yehuda diserukan, bangsa Yehuda dikumpulkan. Yosafat menyuruh semua pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin wilayah, semua datang berkumpul. Kita cari Tuhan, kita memutuskan mencari Tuhan. Waktu kita ada masalah, siapa yang pertama kita cari? Kita lihat tabungan kita kah? Kita lihat orang yang bisa menolong kita siapakah? Kita lihat list-listnya, atau kita mungkin cari siapa orang yang mungkin bisa membantu kita. Tetapi Yosafat, sekalipun dia memiliki segala cara di seorang raja, dia tidak pakai kekuatannya, dia mencari Tuhannya. Bahkan tidak hanya dia yang mencari Tuhannya, dia kumpulkan seluruh rakyatnya, dia kumpulkan seluruh bangsanya untuk bersama-sama berseru pada Tuhan. Saudara, engkau sebagai istri panggil suami, anak-anak. Engkau sebagai suami panggil istri dan anak-anak. Berkumpul bersama berseru kepada Tuhan ketika kita ada masalah. Karena disitulah letak kekuatan kita. Ini yang Yosafat lakukan, saudara. Akhirnya dikatakan ayat 12, kita lompat. Dikatakan apa? Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka musuhnya?
Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju padamu. Saudara dikasih Tuhan, laskarnya lebih besar daripada bangsa Yehuda saat itu. Dia tahu kekuatannya gak seberapa yang dia miliki, tetapi Yosafat berkata apa? Mata kami tertuju kepada Tuhan. Hari ini Tuhan tunggu mata kita tertuju pada Tuhan. Tuhan gak tunggu kita sampai ada masalah dulu baru tertuju, tapi di setiap momen dalam hidup kita, setiap musim dalam hidup kita, biarlah mata kita tertuju pada Tuhan. Karena saudara, masalah kadang-kadang kita gak undang, dia datang sendiri, saudara. Masalah kita gak harapkan, dia datang. Bahkan terkadang masalah datang, dia gak sendiri, dia datang bareng teman-temannya. Kadang-kadang masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Bahkan dia undang lagi teman-temannya, ayo bareng-bareng kita datang. Ya kan, masalah demi masalah datang. Tetapi ambil keputusan ini, mata kita tertuju pada Tuhan. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Hari ini juga saya mau sampaikan buat saudara, janganlah kamu takut dan terkejut akan laskar yang besar ini. Janganlah kamu takut dan terkejut akan masalah ekonomi yang menimpa keluargamu. Jangan kamu takut dan terkejut akan persoalan rumah tanggamu. Jangan kamu takut dan terkejut akan persoalan dalam pekerjaan, bisnis, usahamu. Apapun itu, Tuhan sampaikan ini lewat firman Tuhan. Jangan takut dan terkejut. Selama mata kita tertuju pada Tuhan, Tuhan akan selesaikan semuanya. Apa yang dikatakan, jangan kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Saudara dikasih Tuhan, hari ini Allah yang akan berperang buat kita. Jangan kita capek-capek pakai strategi, jangan kita capek-capek cari cara sendiri untuk cari jalan keluar untuk masalah kita. Jangan, tetapi apa dikatakan? Allah yang berperang ganti kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga kita diam saja, kita duduk tenang, kita berdoa menyembah Tuhan. Dia yang akan selesaikan masalah kita. Saudara dikasihi Tuhan, besok kamu harus turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Jis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun. Farewell. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Hari ini, apapun tantangannya, apapun laskar di depan kita, berapa besar laskar itu pun, kamu harus tetap maju. Tetapi ingat, bukan Tuhan yang berperang. Majunya kita bukan maju untuk perang. Majunya kita naikkan sorak-sorai kemenangan. Majunya bangsa Yehuda dan Yerusalem ini, umat Yerusalem dan umat Yehuda, dikatakan apa? Mereka diam saja. Mereka maju betul, mereka turun, tetapi mereka diam saja. Sebab Tuhan yang akan berperang. Kemudian orang Lewi dan Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Kalau ada masalah, jangan suara nyaring kita ngomel-ngomel, saudara. Kalau ada masalah, jangan suara nyaring kita ngedumel, bersungut-sungut. Bahkan semua orang di sekeliling kita dimarah-marah, saudara. Tetapi waktu ada masalah, turun berperang. Bukan kita yang berperang, Tuhan yang berperang. Tugas kita, tugas Bani Korah, tugas bangsa-bangsa Yehuda saat itu adalah mereka menaikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, memuji Tuhan. Itu tugas kita, saudara. Karena ketika sorak-sorai pujian dinaikkan, kuasa Tuhan hadir dan Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Apa yang terjadi, saudara? Mereka bersorak, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersorak aja, saudara, memuji Tuhan aja, menyembah aja. Ku percaya kau Tuhan yang memberi kemenangan. Ku percaya kau pasti selesaikan masalahku. Ku percaya suamiku pasti dijamah Tuhan. Ku percaya rumah tanggaku dipulihkan. Ku percaya ekonomiku mengalami berkat Tuhan.
Dan apa ayat 22 ini dia? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan puji-pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Kunci kemenangan bangsa Yehuda bukan mereka atur strategi, bukan mereka panggil bangsa lain untuk menjadi partnernya mereka, sekutunya mereka, tidak. Tetapi kunci kemenangan mereka taat, mereka cari wajah Tuhan, mereka memandang matanya tertuju pada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan mereka lakukan. Mereka turun berperang, tapi bukan mereka yang berperang. Dikatakan apa? Tugas mereka hanya menaikkan puji-pujian. Tuhan hadir di setiap pujian umatnya, saudara. Waktu saudara memuji Tuhan, mungkin lagi masak, ibu-ibu memuji Tuhan. Mungkin lagi nyetir, bapak-bapak memuji Tuhan. Mungkin lagi sekolah, engkau lagi belajar, anak-anak kita. Tetap naikkan pujian. Disitulah kuasa Tuhan bekerja. Dan akhirnya Bani Moab, Bani Amon, dan seluruh pasukan Mehunim, mereka terpukul kalah. Hari ini sebesar apapun masalahmu, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan yang berperang ganti kita. Dan dikatakan ayat yang terakhir 27, saya akan bacakan. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Percaya, hari ini ada sukacita besar dalam hidup kita, karena Tuhan yang sudah berperang, Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Ketika kita menyembah Tuhan, Kau hadir di sini. Kurasakan sukacita, kurasakan damai sejahtera, dan kemenangan terjadi di tempat ini. Kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai hari bersama Tuhan. Di tengah-tengah pekerjaan kami, aktivitas kami, usaha kami, bahkan rumah tangga kami, dalam hidup kami ada peperangan. Dalam hidup kami inilah hidup yang harus kami jalani. Seperti di medan perang kami ada, Bapak. Tetapi kami sadar, tetapi kami tahu lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, kami tidak sendirian. Ada Tuhan yang berjalan bersama kami. Ketika musuh menyerang kami, ketika masalah, tantangan, persoalan ada, mata kami tertuju pada Tuhan. Kami mencari Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Tuhan yang sanggup menyelesaikan. Dan Tuhan, hari ini kami mau ambil keputusan. Kami mau menaikkan pujian. Kami mau menaikkan sorak-sorai bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan hadir. Bahkan Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Dan Tuhan yang janjikan, kami tidak akan takut. Kami akan diam saja. Tuhan yang berperang ganti kami. Kami akan terima kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap anak-anakmu. Dalam setiap aktivitas sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Sepanjang hari menjadi hari sukacita buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.